Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, hari ini kembali channel Ubi Jalari Bang Heri Petani Indonesia akan memberikan sesuatu yang kembali membuat heboh ya. Wah, heboh petenan piye? Ya, agendanya Bang Heri hari ini akan kembali panen ya. Wah, kenapa kok aben panen ya? Ya memang kita nanamnya lumayan luas ya. Hari ini seperti biasa agendanya panen yang kesekian kalinya ya, karena memang kita hari-hari selalu panen dan alhamdulillah untuk ubi jalar yang kita tanam itu selalu kita ada panen dan ada yang karena kita dengan metode tanamnya ada yang mulai tanam, ada yang usia 1 minggu, 1 bulan, 1,5 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan, ada yang panen. Jadi rotasi persediaan yang kita punya itu selalu ada. Katakanlah kalau mungkin ada jeda hanya beberapa minggu atau mungkin cuma 1 bulan sudah ada panen lagi gitu ya. Nah itulah metode yang kita terapkan, yang jelas untuk kebutuhan lokal kita sudah bisa memenuhi ya dengan sistem pertanian naik turun anak tangga ya. Ya istilah kita dalam satu lokasi mungkin hamparan sekitar 10.000 batang, itu kita nanamnya bervariasi ya, mulai dari usia 1 minggu, kemudian ada beberapa petak dibedakan masa tanamnya 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Nah saat mulai kita panen ini nanti tetap ada perputaran panen itu yang tidak telat ya. Jadi itu yang selalu kita kembangkan di sini untuk antisipasi tidak terjadinya kelangkaan ubi jalar ya. Walaupun sudah kayak gitu, kalau musim bulan puasa seperti ini ya bisa dikatakan langka ya. Jadi ya stok agak terbatas dan hari ini harga yang cukup lumayan juga bagus hasilnya dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen kita. Nah, oke, hari ini Bang Heri akan panen ya. Ini nanti kita masih agenda panen ubi jalar red kasdu. Nih nanti saya sudah persiapan membawa ember berisi air lumayan banyak. Juga saya menyediakan spon ya. Ini bukan SpongeBob ya, tapi spon untuk menggosok. Biasa ini kontennya nggak sempat bawa spon. Ini nanti kita cuci bareng setelah kita cabut. Untuk red kasdu ben roh warna aslinya menyalanya seperti apa kalau kita gosok dengan spon dan air. Ini nanti kita praktekkan bareng-bareng aja untuk mengetahui seperti apa sebenarnya setelah dicabut, before afternya dari ubi jalar red kasdu ya. Mungkin ada red kasdu 1 sama red kasdu 2 kita panen bergantian, kemudian kita bandingkan umbine untuk Anda tertarik yang mana ya. Kalau Bang Heri otomatis sudah tertarik semuanya karena sudah kita kembangkan itu hasilnya jos pokoknya ya. Nah ini untuk kawan-kawan yang kindang tebang ya. Ya seramu kita basa-basi dulu ya Mas. Gen ini akan ada apa ya, penasaran gitu ya. Tapi untuk yang di sini sudah nggak penasaran, sudah sering kali lihat. Tapi kalau yang mungkin baru melihat konten ini, kok ternyata ada ya ubi jalar yang sebesar sepanjang itu ya. Di sini memang gudangnya ubi jalar yang berkualitas ya, khususnya yang saya kembangkan ini ditanam dimanapun insya Allah bagus, karena kita sudah merekayasa dengan metode persilangan kita dan menghasilkan ubi-ubi yang berkualitas ya. Oke ya, kita ini nanti tidak saya pruning, langsung saya cabut dengan batangnya ya, biar ini nanti ini mulai dari red kasdu 1 sama red kasdu 2, bahkan yang ada di depan saya ini juga ada. Nah ini semua hamparan sampai jauh sana itu adalah red kasdu semua yang sudah siap kita panen di bulan ini ya. Memang untuk persediaan saya khususkan untuk bulan ini karena di hari apa ya, Senin, hari Rabu ini juga ada kunjungan Bapak Bupati kembali Trenggalek ya. Ya ini untuk acara Ramadan kita sudah mempersiapkan ya, semoga aja ya, nanti kuota pemesanannya ditambah ya. Terima kasih untuk yang sudah berkomen ya. Oke. Nah untuk itu kita ngecek aja ya. Ini nanti coba cabut, kita cuci wes, air yo disiapkan ya. Bismillah ya, moga-moga hasilnya ini nanti sesuai harapan. Iki sik tak puter HP ini ya. Iki Bang Heri saiki gawe jagrak lek cara kita ya, atau tripod ya. Ini biar kita lihat ini untuk red kasdu 2 yang mempunyai ciri khas
batang agak keunguan, pupus ungu. Ini nanti umbine kayak apa ya, dengan kondisi seperti ini ya. Ini cuman saya ambil beberapa pucuknya untuk stek saya tanam. Insya Allah masih bagus ya, kita tanam berulang kali pun. Oke, lanjut. Nah ini ya, ini saya mau mencoba menggali yang pinggir dulu ya. Nah ini bagian pinggir kawan. Ini umbine ada berapa, warnanya seperti apa, kita ngecek aja bareng ya. Moga-moga isine ya akeh ya. Nek ndak oke engko ditambahi gitu aja ya. Weh, kok ngono Mas? Yes, ndak apa-apa lah. Nah, tuh kan umbine wis puluhan ini. Dalam satu batang ini sudah kelihatan puluhan ya. Kita buka lagi ya. Karena agendanya engko yo lumayan akeh panen nih. Kita ngambil spek yang layak dijual dulu, nanti sebagai sampel saya mau bongkar yang pinggir dulu ya. Nah, untuk ubi jalar red ini identik dengan merah ya, karena red itu ya merah itu tadi. Nah ini kita sepil bareng, setelah itu nanti kita nyabut ubi jalar kita ya. Nah kayaknya dengan yang tampilannya lumayan sedikit ya ada ya. Berat sekali. Nah kita balik dulu biar kelihatan umbinya ya sebelum kita cabut untuk kita panen. Nah seperti apa umbinya, nah, kita perlihatkan dulu kawan. Nah, ini usianya ya masih usia muda, wayai panen sebenarnya karena permintaan bagus ya, kurang sedikit pun sudah saya panen. Nah, dengan kondisi kebutuhan yang sangat banyak, akhirnya ya kita harus memanen ubi jalar ini. Nah sebelum itu ya mantap lah, yuk kita cek. Nah oke, loh ini kita lihat bersama ya, umbi-umbi sudah merah kelihatan. Nah ini warna-warna merah favorit ubi jalar red kasdo 1 sama red kasdo 2. Nah seperti ini ya. Ini siap kita panen juga. Nah, ini dengan jarak yang dekat agak. Nih kita lagi bongkar ini yang ada di depan saya juga ya. Kita tak coba membuka ini langsung ya. Ini nanti kita cabut umbinya, perkiraan ada berapa. Nah nih ini yang ada di depan saya dengan batang cuma segini. Nah ini kita bongkar aja bareng. Bismillah. Mungkin Anda tertarik dengan konsep saya, yaitu konsepnya menanam ubi. Ya nek petani ubi yo sing jelas seperti itu. Nah nih, nah ini tampilannya masih before after ya. Nah ini nanti kelihatan berapa ya umbinya, karena masih terbungkus tanah. Ya kadang banyak, kadang sedikit. Kalau sedikit biasanya besar. Nah seperti ini kawan. Nah ciri khasnya ubi milik Bang Heri ini yang varietas red kasdo ya, panjangnya seperti ini. Nah ya, oh ini panjang-panjang, umbinya besar semuanya. Ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 9, 8, 9 ya. Dalam satu batang 9, yang tidak layak jual ini cuma 2. Ini lebih besar dari jari saya tapi kurang ya. Untuk dengan 9 umbi satu pokok ini yang laku dijual ada 7. Ini prediksi Anda kalau 7 kan ya 1 kilo pasti lebih ya. Nah ini dengan tampilan cuma segini ya. Nah, ini untuk red kasdo 2. Kita ngambil air ya, tadi sudah persiapan ember. Nah ini satu hamparan luas. Nah tak cucinya ya, ini kita gosok-gosok, moga-moga berhadiah. Nah nih, boleh diangkat ya, gak kena lur, tak taruh di bawah ya. Saya gosokkan. Ini nanti kita airi. Seperti ini. Nah
Ini merah sekali ya. Tak kocor air. Nah, ini penampilan satu batang tadi ya. Ini saya nggak rekayasa, asli. Seperti inilah red kasdu ya. Top. Nah, ini sebesar lengan saya semua toh. Nah, ini saya jajarkan dengan lengan saya. Berumbi 9, untuk yang besar ini ada 7 ya. Nah, prediksi Anda saja. Ini terserah berapa kilo ya. Ilek 1 kilo yang jelas ya lebih ya. Tapi alhamdulillah ya, dengan konsep merah merona di 2025 ini bisa menyala bangku. Nah, ini ciri khasnya red kasdu 2. Pupusnya ungu, batangnya agak ungu. Walaupun ini sampai 60 cm, 70 cm tidak terdapat akar pada batang yang menjalar. Umbinya kayak gini nih. Luar biasa kan. Nah, ini belum sing 11 enggak tak cuci ya. Ini 11 saja. Nah, nih kayak gini loh. Alhamdulillah bagus ya untuk red kasdu. Mungkin Anda tertarik. Dengan usia panen tetap kita dipanen di 3 bulan ya. Bisa kita lakukan 3 bulan itu pada saat ini adalah musim banyaknya curah hujan. 3 bulan sudah sebesar ini. Dengan lengan saya pun sudah besaran umbinya ya. Dan ini nanti kalau kita menanamnya di musim kemarau, otomatis besarnya lebih dari ini ya untuk red kasdu, karena kita sudah 4 kali panen ini, mulai dari panen perdana kemarin, 2 kali panen itu di musim kemarau, hasilnya luar biasa. Kemudian untuk masa banyaknya curah hujan ini kita panen yang kedua ya, jadi 2 kali musim panas, 2 kali musim penghujan. Nah, ini untuk selisih waktu ternyata antara 15 sampai 20 hari saja sudah umbinya itu sudah tua, sudah bagus. Tapi untuk besarnya memang besar di musim kemarau ya. Dengan tampilan daun lebih sedikit tapi umbinya luwih top ya. Tapi untuk musim penghujan seperti ini ya masih seperti ini. Anda menilai sendiri dengan red kasdu untuk kita kembangkan ya, dengan red kasdu 1 dan red kasdu 2. Nah, ini untuk yang red kasdu 2. Ini kita taruh dulu. Saya akan mencabut untuk red kasdu selanjutnya ya, yaitu red kasdu 1. Nek umbine ya kayak gini tadi ya. Mantep ya, pol luar biasa. Nah, pokoknya jangan ragu menanam red ini. Red memang benar-benar red. Nah, ini langsung aja yang ada di sampingnya Bang Heri ya. Kita ngambil speknya yang untuk nih tak gesernya dulu kameranya ben kelihatan nih. Nah, oke. Oke, operatorio dewi yus, ora masalah ya. Aman. Tenang aja, Bos. Nah, ini untuk tingkat kerimbunan memang agak lebih rimbun yang red kasdu 1 ya. Tapi umbinya ya semoga luar biasa. Nah, ini kurang jauh kameranya kawan. Tak jauhkan dulu. Yes, enggak apa-apa ya. Mungkin tergeser. Nah, Bang Heri iki wis ngono wis senengane, geser menggeser. Nah, ini tidak saya potong batang daunnya nanti biar kelihatan untuk daun yang sesubur itu umbinya seperti apa. Nah, kita lihat aja bersama-sama ya. Ini untuk red kasdu 1. Nah, ini masih dari dalam tanah ya. Nah, ini untuk satu batang segini ya, lebih rimbun sedikit dibanding red 2 tadi. Nah, ini kita bersihkan dulu untuk umbinya ya, biar tidak terkena tanah sebelum kita cuci ya. Nah, ini hampir sama umbinya tapi ini lebih banyak ternyata. Ini kawan, merahnya sudah menyala walaupun belum saya cuci ya. Nah, ini satu batang red kasdu. Red kasdu idolaku. Mantap. Umbine kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 14 umbi ya. Tapi ini yang kecil ada 1 2 3 4 5 ya. Dari 14 umbi yang umbinya kecil ada 5 ya, jadi ada 9 umbi yang sudah layak jual dengan kondisi yang merah seperti ini ya, yaitu red kasdu ya. Luar biasa. Ini adalah red kasdu 1. Yuk kita coba, kita guyur pakai air ya, biar kelihatan kinclongnya, merahnya seperti halnya
red 2 tadi ya, tapi yang jelas ini lebih merah ya untuk red kasdo 1. Tenan toh. Nah nih kita gosok walaupun dengan air yang agak butek. Nah kayak gini, ini adalah red kasdo 1. Bagaimana kawan? Nah ini ya, luar biasa, mengkilat sekali untuk red kasdo yang hari ini saya panen. Saya persembahkan untuk Anda para petani Indonesia dengan mengembangkan jenis-jenis seperti ini. Ini kualitas super, mantep banget. Dari mulai produksi yang meningkat dari yang lain, rasa yang lebih manis, bermadu, cocok untuk kita jadikan apapun ya. Mungkin kita masak secara dikukus, digoreng, di oven. Ini red kasdo memang idolaku gitu. Idola bener ya. Red kasdo idolaku. Wes, iki slogane ya ngono. Red kasdo idolaku. Idolane Bang Heri dan semuanya ya, tetap ya. Oke, untuk para petani nah seperti ini. Perbandingannya kayak gini ya. Nah, ini sama-sama red kasdo tadi ya yang kita cuci glowingnya lur. Nah, ini 2 kilo lebih ini. Ada 3 kilo lebih ya, sekitar 3 kilo ya. Nah kita jajarkan wes 11-12 ya. Perbedaan red kasdo 1 sama 2 itu cuman warna lebih merah di red kasdo 1, tapi untuk red kasdo 2 biasanya akan bentuknya lebih besar. Tapi dengan catatan kita harus menanam itu walaupun bibit bagus harus kita sesuaikan dengan lahan kita ya. Lahan kita harus bagus juga ya. Entah apapun yang kita tanam, kalau lahan mendukung itu akan pasti bagus. Tapi kalau walaupun bibitnya bagus, kalau lahan dan perawatan juga kurang mendukung, itu nanti tidak akan maksimal. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk para petani, kalau kita melakukan kegiatan pertanian entah apapun, mungkin padi, mungkin jagung, kedelai, ataupun seperti ubi jalaria saya. Jadi kita harus konsisten selalu memperhatikan ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh pada hasil pertanian kita ya. Mulai dari nol yaitu lahan. Lahan kita harus menyiapkan benar-benar ya, mulai dari penggemburan lahan, sirkulasi airnya, paritnya harus kita perhatikan. Saat merawat pun kita harus memperhatikan tingkat kelembapan tanah, yaitu dengan kita mengkontrol dengan seksama ya. Musim penghujan harus kita alihkan kalau ada air yang terlalu banyak, atau mungkin saat kemarau terlalu sedikit harus kita berikan air. Nah itu adalah faktor perawatan yang harus kita berikan pada ubi jalar kita ya. Pemilihan bibit juga mendukung ya. Bibit yang berkualitas tentunya akan menghasilkan produk yang berkualitas juga. Contohnya seperti yang saya punya ya, ini red kasdo seperti ini ya. Bagaimana menurut Anda? Apakah tertarik? Silakan hubungi Bang Heri. Nah ini buat konco-konco yang hari ini menyimak ya, bisa langsung aja di 082 334 766 476. Nah ini nanti bagi kawan-kawan yang menginginkan pembibitan dan juga pembelajaran secara singkat untuk bagaimana cara-cara untuk menanam, menghasilkan ubi jalar yang baik itu seperti apa, nanti Anda bisa menghubungi nomor itu untuk konsultasi. Ya oleh wong gratis ya, lek dikai ya opo ya, kei maksudnya ya kayak pengalaman biar kita sama-sama pintar nah ya. Seperti ini contohnya yang tidak meragukan seperti ini. Ada ubi jalar red kasdo yang jadi idola saat ini ya. Dan alhamdulillah kita sudah membagikan bibit ini hampir seluruh Indonesia ya. Ini contohnya, kualitas bagus ya. Kita tidak berani mengeluarkan bibit kalau kita tidak memberikan kualitas dan kuantitas terbaik kita ya. Tetap untuk memajukan pertanian Indonesia seperti ini ya, khususnya ubi jalar. Karena ubi jalar adalah salah satu makanan juga. Hasil pertanian adalah hasil penopang kehidupan ya, seperti itu ya. Kita tekuni aja walaupun ubi jalar, jangan disepelekan karena ini bukan hal yang sepele ya, karena berkualitas. Nah seperti itu. Nah oke kawan, itu tadi. Iya kok ngomongin kata-kata mutiara barang tuh. Iya daripada nganggur ya. Nah yang penting kita bersemangat di suasana yang walaupun sedang puasa, yo ndak apa-apa. Sing penting semangatnya kita berkarya untuk Indonesia, untuk keluarga dan semuanya. Tetap membagikan apa yang kita punya seperti hal ini. Nah ini untuk
beberapa hari ini kita masih agendanya akan panen terus ya. Mungkin besok akan saya review juga varietas terbaru Bang Heri. Insya Allah kalau nggak besok ya lusa ya. Ini nanti ada varietas yang belum saya namakan, tapi kelihatannya umbinya bagus ya, seperti halnya ubi jumbo kemarin ya. Nah, seperti itu contohnya. Kita mengembangkan bibit yang berkualitas, kita bagikan setelah kita uji dengan sampai 3 kali penanaman. Kualitasnya sudah terjamin, kita mendapatkan izin, kemudian kita edarkan untuk dikembangkan di seluruh wilayah manapun ya, seperti itu. Nah, oke, terima kasih ya. Enaknya lagi ngapa ya? Ini nambah lagi ya. Kita tadi baru nyabut 2 batang. Kita nyabut lagi ya. Ini saya mau nyabut yang lumayan jauh dari saya. Nah, ini saya berjalan ke bagian pinggir sana ya. Ini untuk memastikan walaupun kita secara acak umbinya bentuknya bagus, kualitasnya bagus, isinya bagus apa tidak ya. Kalau kita berjajar dekat saja nanti otomatis bagus ya. Tapi kalau yang jauh di sana nanti kita cek bareng-bareng ya. Saya cabut dari sana, bawa ke dekat kamera. Ini kawan, saya sudah membawa kembali ya 1 bijalar. Nah, ini kelihatan malah super banyak umbinya ya. Nah, ini ada yang protol tadi, kena saya tarik potol 2 ya. Ini saya taruh. Nah, ini before afternya. Ini 1 batang juga. Nah, kita ngambil pas di lahan yang lengket banget ya. Tadi karena di pinggir sana adalah tanahnya lempung, lek wong ngarani lempung ceket, kelet ya. Alah, merotol lagi loh. Ini ada yang potol 3 ya, nih. Nah, ini 3 sudah saya ambil, ini jatuh 3. Ada lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ternyata sama ya. Tadi ada yang 12, ini juga sama 12. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, seperti ini. Ini adalah ubi red kasdu yang saya kembangkan. Nah, seperti ini kawan. Ini sama ya dengan kondisi tanah yang becek, karena bagian pinggir sana adalah dekat pembuangan air dari lahan milik orang sebelah. Itu tergenang terus-menerus hari-hari ya. Tapi tidak mengurangi produksi ubi jalar saya ya. Tetap menghasilkan seperti ini ya. Untuk red kasdu. Nah, nih sudah menyala toh. Nah, sama karena memang ciri khasnya setelah kena air sedikit pun sudah luar biasa ya. Nah, ini membuktikan kualitasnya tetap bagus walaupun berada di dekat air ya. Karena sudah saya uji kemarin itu sampai di usia 3 bulan, hampir setiap hari parit itu tergenang. Bahkan kalau kita amati, separuh dari umbi ini hampir berada di dalam lumpur. Bukan cuman tanah tapi lumpur basah ya. Tapi hasilnya ya bagus ya. Cuma perbedaannya kalau daerahnya itu tergenang air terus-menerus, ini nanti akan ada tunas akar yang tumbuh dari bintik-bintik umbinya. Tapi ya nggak apa-apa, tapi kualitasnya tetap bisa bagus ya. Maksudnya produksinya bagus, tidak terlalu terpengaruh dengan banyaknya air yang terkandung di lahan kita yang kita tanami ubi jalar jenis red kasdu ya. Mantap seperti ini. Ini tetap idolane Indonesia ini. Ya kawan,
seperti ini dulu ya kita lakukan. Nah ini red kasdu memang idola ya. Nah ini bukan saya rekayasa ya, satu batang ya, asli satu batang. Nah, tadi juga sudah kita perlihatkan ya, merah pokoknya, jeng ngeweng-ngeweng. Alhamdulillah ya, kita taruh. Kita nyabut lagi yang ada di samping. Nah ini sekarang tak video lagi. Ini agak dekat ini. Saya nyoba yang tidak terlalu rimbun ya. Ini untuk red kasdu. Ini cuma batangnya sedikit sekali. Kita cek bareng apakah berumbi atau tidak. Karena dengan kondisi yang tidak sama pula pasti hasilnya tidak sama ya. Tapi semoga walaupun tidak sama hampir sama lah. Nah ternyata, nah seperti ini ya. Ada yang sedikit ya. Tapi walaupun kategori sedikit, umbinya ini masih berada di level bagus ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada lainnya masih kecil, tapi ada satu yang busuk ya, kena busuk buah. Nah, seperti ini, busuk buah. Untung saya melihatnya langsung saya cabut ya, saya buang. Ini harus kita jauhkan karena ini adalah termasuk adanya penyakit bakteri yang ada di busuk buah ini ya. Jadi harus kita hilangkan. Nah, tetap panjang walaupun batang daunnya sedikit, ya tetap mantap lah. Oke. Nah, wah ada ya, ternyata ada yang tertinggal di dalam tanah. Nah ini ada yang tertinggal tapi tidak terlalu besar, tapi untuk panjangnya ya hampir 2 jengkal. Ini walaupun tertinggal ya panjang ternyata ya, karena sudah saya buktikan untuk red kasdu kita menemukan yang terpanjang itu ada 68 cm satu umbi nih, panjangnya seperti itu. Saya pun juga terheran, tapi ya heran-heran tidak, karena sering terjadi di varietas yang lain ya. Tapi untuk red kasdu baru menemukan yang sepanjang itu saya 1 kali. Kalau ini kan paling sekitar 35 ya, 35 cm. Karena untuk pemecah rekor ubi saya terpanjang itu masih dipegang sama ubi pelangi madu yang mencapai 70 cm. Nah, itu masih rekornya dipegang itu. Untuk red kasdu panjangnya di bawahnya, tapi untuk produksi sama-sama berkualitas jos untuk red kasdu. Memang jadi idola pokoknya ya. Kalau sudah jadi idola itu ya apapun ya pasti jadi idola ya. Enak ya. Nah, coba ya kita walaupun kecil tadi kita gosok dengan air basah. Nah seperti ya, mengkilat merah nih, pokoknya berani bersaing, berani berproduksi dengan luar biasa, mulai dari rasa dan lain-lain. Pokoknya intinya saya bangga dengan hasil kualitas yang saya tanam ini karena sesuai dengan harapan ya. Oke, tetap para petani semangat, jangan pernah kendur, budidayakan apa yang ada di tempat Anda. Kalau Anda tertarik dengan produk Bang Heri bisa menghubungi yang nomor di deskripsi, nanti akan saya tambahkan nomor, bisa Anda hubungi untuk info selanjutnya. Oke, tetap para petani semangat dan semangat. Semoga kesehatan, kesuksesan berada pada Anda semuanya, termasuk saya, dan semoga tetap kita ada kesehatan dan tetap berkarya. Oke, terima kasih. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.